kasus itu didalami kembali atau dikembangkan. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dalam kasus ini yang belum tuntas oleh penyidik. Jadi penyidik minta perpanjangan waktu 40 hari di dalam hal ini. Kan biasa. Jadi selamat siang. Ada beberapa pertanyaan dari teman media terkait kasus Nikita Mirzani yang diperpanjang 40 hari. Gimana tanggapan Mas Krisna terkait Nikita Mirzani, masa tahanan diperpanjang jadi 40 hari dalam kasus dugaan pemerasan kepada Reza? Kalau menurut saya, itu adalah sah-sah saja. Artinya bahwa itu adalah kewenangan penuntut umum yang diberikan kepada penyidik untuk memperpanjang 40 hari sesuai yang diatur oleh KUHP. Gitu. Jadi sebenarnya sih perpanjangan waktu 40 hari itu sah-sah saja. Karena artinya sebelum berkas itu menjadi P21, maka penyidik dapat melanjutkan permintaan kepada jaksa penuntut umum untuk memperpanjang hal tersebut. Jadi menurut saya sih hal yang sah-sah saja ketika itu diperpanjang menjadi 40 hari. Kemudian kedua, sebagai praktisi hukum, alasan polisi memperpanjang masa tahanan menjadi 40 hari. Kalau melihat case ini, kenapa penyidik meminta perpanjangan 40 hari? Pasti tentunya penyidik belum siap dengan berkas dan dokumen yang ada. Pasti tentunya penyidik akan mempersiapkan pemberkasan dokumen-dokumen itu, kemudian juga sambil menggali di dalam kasus itu, didalami kembali atau dikembangkan. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dalam kasus ini yang belum tuntas oleh penyidik. Jadi penyidik minta perpanjangan waktu 40 hari di dalam hal ini. Kan biasa. Jadi penyidik itu bagaimana? Karena dia sudah melakukan tersangka, baik kan mentersangkakan NM, kemudian dia harus melakukan ini menjadi tahapan P21. Itu aja kalau menurut saya. Kemudian ya, prediksi Mas Krisna setelah 40 hari, apakah akan menjadi P21? Nah, di sinilah kita tuh biasa ya dalam case di lapangan menghadapi kasus ini. Penyidik bagaimana konsepnya untuk melakukan P21 karena dia telah melakukan tersangka terhadap NM. Kemudian kita ya kalau sebagai lawyer ingin melakukan perlawanan agar ini tidak menjadi P21. Nah, jadi penyidikan melakukan P21, kita sebagai kuasa hukum dari tersangka biasanya melakukan perlawanan itu sendiri untuk tidak menjadi P21. Nah, saya melihat artinya bahwa dalam case ini belum tentu menjadi P21 karena perlu digali dan perlu dibutuhkan lagi dokumen ini menjadi P21. Dan buat saya terutama adalah setiap tersangka belum tentu bersalah. Karena nanti ya kan ketika dia bersalah atau tidak bersalah, itu adalah pengadilan yang menentukan. Artinya ketika dia tersangka, kalau itu menjadi tahapan P21, maka dia akan menjadi terdakwa. Nah, ketika dia menjadi terdakwa, belum tentu dia bersalah, sehingga dibebaskan oleh pengadilan. Kita lihat aja case-nya nanti ya, kita lihat case-nya nanti. Kemudian nomor 4 ya. Jadi kalau nomor 4 sih pertanyaan menurut saya, dalam kasus NM dan FG ini adalah salah satu kasus yang sedang ramai dibicarakan di publik. Apalagi kalau sudah menyangkut nama seorang artis besar seperti NM, pasti tentunya kasus ini akan menjadi perhatian publik dan akan disoroti gitu. Tapi terutama yang penting tentunya sebagai praktisi hukum kita harus tetap tajam dalam menganalisa hukum untuk menjaga dan menertibkan keadilan. Itu aja. Salam Krisna Murti dari Korea.